Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020-310018. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam ilmu demografi. Nah, yang saya mau jelaskan di sini itu tentang sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri, di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengelolanya, yaitu BPS, Badan Pusat Statistik. BPS selaku badan resmi statistik pemerintah di Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Kemudian, sumber data kependudukan dapat diperoleh dari tiga aspek, yang dimana yang pertama itu sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Kemudian yang kedua itu registrasi penduduk. Di Indonesia, registrasi penduduk sudah dilakukan sejak abad ke-19. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat yang dimana bekerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa penting yang dimana itu kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Nah, tujuan dari registrasi yaitu ada mengumpulkan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kendala yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu survei penduduk. Nah, survei penduduk ini adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Terdapat beberapa yang yang cukup mencolok antara survei penduduk dan sensus penduduk. Nah, survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data dari menggunakan perhitungan statistik. Data sampel diambil sampai sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Nah, jadi dengan cara seperti itu sumber data kependudukan diperoleh. Sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dengan berbagai analisis untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik. Kemudian itu fungsi data kependudukan, sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan ini digunakan untuk berbagai keperluan dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintah. Beberapa fungsi dari sumber data kependudukan yaitu yang pertama itu mengetahui sebaran jumlah penduduk, yang dimana pemerintah akan lebih mengetahui wilayah dan daerah mana yang memiliki penduduk yang lebih banyak dan sedikit, sehingga dari sini bisa lebih memaksimalkan pengembangan suatu daerah. Kemudian yang kedua itu kesehatan penduduk. Nah, dengan adanya data penduduk sangat memungkinkan untuk mengetahui kesejahteraan di bidang kesehatan. Jumlah rumah sakit di daerah tertentu akan juga terlihat dari data ini. Kemudian yang ketiga itu total jumlah penduduk. Nah, sensus penduduk tentunya bertujuan untuk mengetahui total jumlah penduduk yang ada, termasuk jumlah pria, wanita, umur, dan juga semua data lainnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.